Nama Ahok diisukan akan menjadi kepala IKN sudah sejak setahun yang lalu. Jadi bisa jadi nanti Ahok juga ini yang akan dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, kendati mendapatkan pertentangan dan penolakan yang keras dari para kadrun-kadrun keparat terkait dengan ibu kota negara Nusantara. Presiden Jokowi tidak menggubrisnya dan bahkan dikabarkan minggu depan atau sekitar minggu depan akan segera melantik kepala otorita IKN Nusantara. Nah, siapakah pejabat negara yang akan dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi kepala otorita IKN ini? Dikabarkan setingkat menteri. Bisa jadi adalah Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Seandainya Menteri Luhut yang akan dilantik, maka saya pastikan kadrun-kadrun keparat akan semakin protes, akan semakin membabi buta. Nah, oke, akan saya baca nih beritanya ya tentang Pak Jokowi yang dikabarkan akan segera melantik kepala otorita IKN. Jokowi segera melantik kepala otorita IKN Nusantara non partai. Oke ya, jadi clue pertamanya adalah orang ini berasal dari non partai politik. Jadi kepada para politisi dari partai politik, jangan berharap untuk bisa menjadi kepala IKN. Karena di sini sudah ditegaskan bahwa kepala IKN ini nantinya adalah dari unsur non parpol ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau Pak Ahok itu dari partai politik bukan itu? Pak Ahok itu kalau nggak salah dulu pernah menjadi anggota PDIP ya. Tapi apakah jadi pengurus partai atau tidak? Nama Ahok diisukan akan menjadi kepala IKN sudah sejak setahun yang lalu. Jadi bisa jadi nanti Ahok juga ini yang akan dilantik. Ini kalau Ahok atau Luhut Binsar Panjaitan menjadi kepala IKN, wah, geger ini jagat kadrun. Secepatnya akan diumumkan, kata Jokowi kepada wartawan usai acara peresmian Nasdem Tower pada hari Selasa 22 Februari 2022. Berarti hari ini ya. Pelantikan itu, kata Jokowi, akan digelar minggu-minggu depan. Ya, mungkin ini minggu depan juga. Mungkin minggu depan akan kita lantik, kata Pak Jokowi dilansir oleh Detik News ini. Jokowi tidak menyebut kriteria kepala otorita tersebut. Dia menegaskan kepala otorita akan berasal dari non-parpol. Untuk diketahui, Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang IKN pada Selasa 15 Februari yang lalu. Ibu kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Pemerintahan itu disebut otorita IKN, yang diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN. Informasi yang menyebut Presiden Jokowi telah mengantongi nama calon kepala otorita itu awalnya dihembuskan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Hakim. Lukman Hakim itu politisi dari PKB ya. Nah, menurut politisi PKB tersebut, Jokowi sedang menunggu hari baik untuk mengumumkan calonnya. Kepala otorita IKN Nusantara namanya sudah disaku Presiden Jokowi, kata Lukman. Sementara itu, Ketua DPW P3 Ahmad Baidowi yang menyebut kepala otorita ibu kota Nusantara bisa dirangkap oleh menteri. Nah, ini kalau bisa dirangkap oleh menteri, bisa jadi Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, orang kepercayaan Pak Jokowi yang akan dilantik. Biar rame maksudnya, biar jakatnya rame gitu loh. Ada 3 menteri yang berpeluang menjabat sebagai kepala otorita ibu kota Nusantara, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, seperti Pak Mahfud MD ya, Mendagri, Pak Tito, dan Menteri Perencanaan Pembangunan atau PPN, Kepala Bappenas. Ini kan
prediksi, wacana. Tapi saya tidak yakin kalau nama-namanya akan dilantik. Kemungkinannya adalah Ahok dan Luhut Binsar Panjaitan yang akan segera dilantik oleh Presiden Jokowi minggu depan. Oke ya, jadi jelas Jokowi telah melaju kencang dan tidak memperdulikan demo-demo kalian, protes-protes kalian, atau ini para akademisi intelektual yang kemarin mengadakan petisi menolak IKN yang dipelopori oleh Din Samsudin, Azumadi Azra dan beberapa teman-temannya itu dari kelompok biasa lah gitu ya. Nampaknya sudah pupus harapannya dan tidak perlu lagi. Dan Pak Jokowi sudah benar saya kira karena ini sudah keputusan proses selain keputusan politik juga keputusan resmi sudah ditandatangani oleh seluruh fraksi di anggota DPR RI kecuali fraksi PKS yang nggak sepakat. Semuanya sepakat. Maka mau diprotes apa lagi, itu udah kebijakan final dan harus kita dukung. Kita harus dukung bersama-sama IKN di Kalimantan Timur. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.